أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Yang ana cintai dan muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan bertemu atau berkumpulnya kita di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini di sore hari yang berbahagia ini dalam rangka at-tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr di antara kita adalah nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang wajib kita syukuri. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, serta dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah Jalla wa'ala diminta dengannya maka akan mengabulkan permohonan hambanya, agar menjadikan kita dari golongan-golongan yang telah ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiya wal mutajalisina fiya wal mutazawirina fiya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena aku. Mereka saling berbagi sesama mereka karena aku, dan mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini dalam kegiatan yang utama ini juga menjadikan kita dari sebagian golongan yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada beberapa golongan yang kelak Allah Jalla wa Ala akan menaungi mereka di bawah naungannya pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, adalah mereka yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dan juga mereka yang rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi, adalah mereka yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka bertemu dan berkumpul karena Allah, dan mereka berpisah karenanya. Dan insyaallah taala tiada yang mempertemu dan mengumpulkan kita di rumah Allah Jalla wa Ala pada kesempatan kali ini kecuali karena undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, melainkan karena tauhid dan as-sunnah yang ada di dalam dada-dada setiap kita sehingga kita bertemu dan berkumpul di rumahnya yang mulia ini. Ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait doa. Perlu kita ketahui semua bahwa Allah Jalla wa Ala tidak mencipta kita kecuali untuk beribadah hanya kepadanya. Dan doa adalah inti seluruh ibadah. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Sebagian ulama tafsir menyebutkan faedah kenapa sebutan jin lebih didahulukan daripada sebutan manusia dalam konteks penciptaan di dalam ayat ini. Maka sebagian ulama tafsir mengatakan karena bangsa jin itu iblis lebih duluan diciptakan daripada manusia, yaitu Adam.
Hal ini Allah Jalla wa'ala terangkan di dalam surat Al-Hijr. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin telah kami ciptakan sebelum kami menciptakan Adam min naris samum, dari api. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyebutkan jin sebelum manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada aku. Dan doa adalah inti daripada seluruh ibadah. Bahkan para ulama mengatakan semua ibadah adalah doa. Kok bisa demikian? Nanti akan kita simak bersama pemaparannya sehingga kita memahami dan menyadari bahwa semua ibadah itu adalah doa. Tidak ada satupun ibadah yang kita lakukan melainkan itu adalah doa. Nah, ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'anul Karim seringkali Allah Jalla wa ala ketika melarang kita menyekutukannya dalam ibadah atau memalingkan ibadah kepada selainnya, Allah menggunakan dengan kata jangan berdoa kepada selainnya. Maka kalimat doa mewakili seluruh bentuk ibadah. Seperti firman Allah Jalla wa ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu atau tempat-tempat anggota sujud itu adalah milik Allah semuanya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan sekali-kali kalian berdoa kepada selain Allah seseorang, yang menyekutukan Allah Jalla wa ala dalam doa. Apakah berarti selain doa dari ibadah-ibadah yang ada boleh kita berikan kepada selain Allah? Tidak demikian. Tetapi justru karena seluruh ibadah itu adalah doa, maka terkadang Allah menggunakan kalimat doa dan maknanya adalah seluruh ibadah, mencakup seluruh ibadah. Maka larangan berdoa kepada selain Allah adalah larangan untuk memalingkan seluruh ibadah kepada selain Allah Jalla wa ala. Karena doa itu adalah ibadah dan bahkan seluruh ibadah adalah doa. Kenapa demikian? Karena para ulama mengatakan doa itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama du'aul ibadah dan yang kedua du'aul mas'alah. Yang pertama adalah du'aul ibadah dan yang kedua adalah du'aul mas'alah. Yang pertama adalah doa dengan bentuk ibadah. Salat, puasa, haji, umrah, baca Al-Quran, itu sejatinya adalah doa. Kenapa? Karena tidaklah seseorang melakukan suatu ibadah kecuali dia berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya, agar Allah memberikan pahala kepadanya dengan ibadah yang ia kerjakan tersebut, agar Allah memasukkan dia ke dalam syurga dan menyelamatkannya dari nerakanya dengan ibadah yang ia kerjakan tersebut. Dan itulah doa. Tidaklah doa itu kecuali ar-raja. Doa secara etimologi artinya adalah at-talab. Kalimat doa di dalam bahasa Arab secara etimologi artinya adalah at-talab, meminta, memohon. Dan di dalam bahasa Arab kalimat at-talab ini mencakup 8 hal. Di antaranya adalah ar-raja. Ar-raja, berharap kepada Allah. Maka berharap kepada Allah adalah doa. Maka setiap kali seseorang berharap, berarti setiap kali itu dia berdoa kepada Allah. Dan setiap orang yang beribadah kepada Allah, baik dengan ibadah puasa, haji, salat, baca Al-Quran, sedekah, pasti dia berharap kepada Allah Jalla wa'ala atas ibadah yang ia lakukan tersebut, berharap ampunan, mengharap pahala, mengharap syurga dan keselamatan dari nerakanya. Maka setiap ibadah adalah doa. Ini yang disebut dengan du'aul ibadah. Yang kedua adalah du'aul mas'alah, permohonan, permintaan dengan lisan. Dalam bahasa lainnya secara tersurat, kalau tadi secara tersirat. Dia memohon kepada Allah sesuatu yang dia inginkan. Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurgamu. Allahumma inni as'aluka jannatak wa a'udzubika min adzabin nar. Ini namanya du'aul mas'alah. Doa dengan meminta, memohon secara terang-terangan. Maka dengan pembagian doa menjadi 2 bagian ini, maka tak salah dikatakan semua ibadah adalah doa. Makanya tak aneh kenapa di dalam beberapa ayat Al-Quran
Allah melarang kita memalingkan doa kepada selainnya. Bukan berarti kalau ibadah itu bukan doa berarti boleh dipalingkan kepada selain Allah. Namun Allah mengatakan jangan memalingkan doa kepada selain Allah, karena semua ibadah adalah doa. Larangan memalingkan doa kepada selain Allah mencakup larangan memalingkan seluruh ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala, karena semua ibadah itu adalah doa. Karena doa terbagi menjadi dua, du'aul ibadah dan du'aul masalah. Maka seperti dalam ayat dari surat Al-Jin tadi, Allah mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, dan masjid-masjid itu, tempat-tempat anggota-anggota sujud itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian di samping kalian berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selainnya. Larangan memalingkan doa kepada selain Allah. Nah, di sini kalimat larangan memalingkan doa kepada selain Allah mencakup semua ibadah. Dan juga di dalam ayat-ayat yang lain, walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan mereka yang berdoa kepada selain Allah, sungguh tiada argumentasi yang membenarkannya. Hisabnya di sisi Allah, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kufur kepada Allah Jalla wa'ala karena memalingkan doa kepada selain Allah. Di sini Allah menggunakan kalimat mereka berdoa kepada selain Allah dengan makna mereka beribadah kepada selain Allah. Makanya seringkali kalimat doa di dalam Al-Quran, larangan memalingkan doa kepada selain Allah, ini mewakili atau mencakup seluruh ibadah, sehingga jangan dipahami berarti kalau selain doa boleh dipalingkan kepada selain Allah lah. Allah cukup menggunakan kalimat doa karena semua ibadah adalah doa. Oleh karenanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Datang dengan lafaz ad-du'a'u mukhul ibadah, namun riwayat yang tidak sahih walaupun maknanya benar. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah huwal ibadah, al-ibadah, menggunakan al-istighraqiyah, menggunakan alif lam al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah bermakna kull. Ad-du'a'u huwal ibadah, ay ad-du'a'u huwa kullu ibadah. Nah, karena al di sini al-istighraqiyah yang memiliki makna umum, dan ini dipahami oleh setiap orang yang sudah mempelajari bahasa Arab. Ad-du'a'u huwal ibadah, menggunakan alif lam, ay ad-du'a'u huwa kullu ibadah, bahwa doa itu seluruh ibadah. Nah, ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Oleh karenanya doa ini memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Jalla wa ala. Diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi dan al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tiada yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Karena apa? Karena itu tadi ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah seluruh ibadah. Seluruh ibadah bentuknya adalah doa. Seorang yang sedang salat, walaupun dia sedang di ruku, dia sedang berdiri, sejatinya dia sedang berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena dia berharap kepada Allah atas salat yang dia lakukan. Apa? Dia mengharap ampunan Allah, mengharap pahala dari Allah, mengharap balasan dari Allah, mengharap dalam bahasa Arab namanya roja. Dan roja itu min anwa'it talab, salah satu dari individu at-talab, dan at-talab adalah ad-du'a, karena doa secara etimologi artinya at-talab, meminta, memohon, menuntut. Dan di antara jenis at-talab adalah ar-raja, berharap. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Maka hadis ini adalah motivasi untuk setiap kita agar memperbanyak doa. Jangan pelit berdoa kepada Allah Jalla wa'ala.
Karena semakin kita berdoa kepada Allah, kita semakin mulia di sisinya. Sungguh beda antara Al-Khaliq dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Walillahil matsalul a'la. Kalau makhluk semakin sering kita meminta dan memohon kepadanya, maka semakin hina pula kita di matanya. Berbeda dengan Sang Pencipta kita, Arhamur Rahimin. Semakin sering kita meminta, merengek-rengek di sisinya, kita justru semakin mulia di sisinya. Semakin kita menghinakan diri kita di hadapannya, semakin mulianya kita di hadapannya. Berbeda dengan makhluk. Semakin kita menghinakan diri kita di hadapannya, semakin pula dia menginjak kita. Ya, semakin menginjak kita, semakin merendahkan kita. Bahkan terkadang yang kita minta kepadanya adalah hak kita, minta utang dikembalikan. Justru membuat kita semakin hina di matanya, padahal kita cuma meminta uang kita sendiri. Berbeda dengan Rabbul Alamin. Nah, semakin sering kita memohon dan meminta kepadanya, semakin mulia pula kita di matanya. Karena doa itu sesuatu yang mulia. Maka Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tiada yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Makanya Allah Jalla wa'ala menggolongkan orang-orang yang enggan berdoa itu ke dalam golongan orang-orang yang sombong. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepada aku. Ini perintah, dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali Allah mencintai dan meridhainya, dan itulah yang namanya ibadah. Karena definisi ibadah itu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Ubudiyah, adalah al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Itulah definisi ibadah. Setiap sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu berbentuk ucapan ataukah perbuatan, baik yang sifatnya internal hati ataupun yang sifatnya eksternal amalan yang terlihat. Dan kita tidak mengetahui sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah kecuali melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan sesuatu, maka dipastikan karena sesuatu itu dicintai oleh Allah. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu dan dia tidak mencintainya. Dan Allah telah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, maka itu adalah ibadah. Maka setiap kali kita berdoa kepada Allah, setiap kali itu ubudiyah kita meningkat kepada Allah Jalla wa'ala. Semakin sering kita berdoa kepada Allah, maka semakin meningkat juga ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maka apa yang membuat kita enggan berdoa kepada Allah? Sehingga Allah Jalla wa'ala mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya mereka orang-orang yang enggan berdoa kepadaku adalah orang-orang yang sombong dan kelak akan hina, masuk ke dalam neraka jahanam dengan hina. Sampai-sampai sebagian para sahabat Nabi SAW, ketika Nabi SAW memotivasi mereka untuk selalu berdoa kepada Allah, sehingga apabila salah satu di antara mereka putus tali sendalnya, maka dia pun meminta kepada Allah. Meskipun dia mampu untuk membelinya atau mengambil, tetapi tetap juga dia meminta kepada Allah. Karena meminta kepada Allah itu sendiri adalah ibadah. Dan hal ini hendaknya kita biasakan kepada anak kita, jamaah. Ketika anak kita meminta, Bi, liburan kali ini kita ke sana ya, Bi. Abi belikan ini ya, Bi. Kita punya uang berkali-kali lipat dari apa yang dia minta. Tapi apa salahnya dan apa sulitnya kita berkata kepadanya, insya Allah nak, jangan lupa berdoa sama Allah. Minta sama Allah nak. Minta sama Allah, karena innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Seandainya kita sekarang punya uang 5 miliar cash di sore hari ini, kemudian anak kita mengatakan, nak, Bi, nanti malam beliin sepatu ya, harganya cuma 300.000. Mungkin secara logika kayaknya nggak perlu deh ngomong insya Allah, ya kan? Nggak perlu deh kita mengatakan kepada anak minta sama Allah. Itu kalau kita gunakan logika.
Tapi kalau kita mengetahui bahwa doa adalah ibadah, dan kita mengetahui innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, bisa aja matahari belum terbenam hari ini itu uang miliaran udah hilang. Bahkan dia ikut hilang. Ya kan? Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, maka sebagian para sahabat Nabi SAW ketika Nabi berbicara tentang keutamaan doa, sehingga sebagian mereka ketika tali sendalnya putus, dia memintanya kepada Allah. Tidak salahnya ketika anak kita mengatakan, "Bi, nanti malam kita keluar kulineran ya." Katakan, "Insya Allah nak, doa sama Allah nak, minta sama Allah agar Allah mudahkan kita nanti malam keluar kulineran sama Umi, sama adik-adik." Sehingga dia meminta kepada Allah, sehingga dia terbiasa, terikat dengan Allah. Semua urusannya, semua rencananya dan keinginannya dia gantungkan dan dia serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan setiap kali dia meminta dan memohon kepada Allah, maka setiap kali itu ubudiyah hanya meningkat kepada Allah, dan dia semakin mulia di sisi Allah. Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Karena tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, makanya Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi SAW fauqa himari. Suatu ketika aku diboncengi oleh Nabi SAW di atas keledainya. Nah, di atas keledainya. Nabi pernah memiliki seekor keledai yang dihadiahkan oleh gubernur Yaman, dan beliau berikan nama Ufair. Nah, maka Nabi SAW berkata kepadaku, "Ya ghulam, inni wa'allimuka kalimatin, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Wahai anandaku, aku akan mengatakan kepadamu beberapa kalimat penting. Dan ini pembelajaran juga buat kita sebagai orang tua atau seorang guru, bahwa menyampaikan ilmu kepada anak muda itu nggak mesti dalam majelis yang formal. Tidak mesti harus, bukan nggak boleh, tidak mesti dalam kondisi yang resmi. Nabi terkadang berbagi ilmu dan beliau sambil memboncingi para sahabatnya. Kalau bahasa sekarang, bahasa anak muda mungkin sambil touring ya, sambil goes. Ya, dan Nabi drivernya, Abdullah bin Abbas duduk di belakang. Nggak mesti jamaah, setiap kita nasihati anak kita, "Nak, kumpul-kumpul, Mas, panggil adik-adiknya semua, duduk." Harus seperti, nggak mesti. Nabi terkadang menasihati mereka sambil bermain air dengan mereka. Nabi seorang rasul, seorang panglima, cukup ya banyak aktivitas yang menegangkan, tetapi beliau bisa menyesuaikan dirinya yang sudah tua dengan anak-anak kecil yang masih muda umurnya. Dan tidak selalu meminta orang untuk menyesuaikan dirinya dengan beliau. Lah, beliau sendiri yang menyesuaikan dirinya dengan orang lain. Bukan orang lain yang dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan beliau. Enggak. Lihat ketika dengan Badui, Nabi bisa menyesuaikan dirinya dengan Badui. Dalam riwayat Sofwan bin Asal dan riwayat Imam Tirmidzi, ada seorang Badui dari jarak jauh memanggil Nabi kita, "Ya Muhammad, bisahwatin lahu jahwari." Dia memanggil Nabi dengan kalimat "Ya Muhammad" dengan suara yang sangat keras. Fa'ajabahu Nabi SAW nahwan bisauti ha'um. Nabi pun membalas panggilannya itu sesuai dengan suara dia. "Ha'um, ini ana." Nabi sesuaikan. Karena ini Arab Badui. Nah, demikian juga ketika Nabi SAW dengan para sahabat yang sudah senior. Mereka diperlakukan dengan cara yang khusus dengan sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, dengan anak-anak muda. Di sini Nabi SAW berbagi ilmu dengan Abdullah bin Abbas, dan beliau sambil memboncenginya, beliau sebagai drivernya. Nabi mengatakan, "Wahai anandaku, aku akan menyampaikan kepadamu beberapa kalimat penting." Maka di antaranya Nabi mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu meminta, mintalah sama Allah. Biasakan anak kita seperti itu jamaah. Sore ini dia minta, "Bi, nanti malam kita pergi makan sate ya." Nggak ada salahnya. Dan apa sulitnya yang kita makan? Insya Allah nak, jangan lupa berdoa sama Allah agar Allah Jalla wa'ala mudahkan kita malam ini keluar makan sate.
Nah, tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Jalla wa'ala, dan segala sesuatu di tangan Allah dan sesuai dengan kehendaknya. Dengan itu kita sudah mendidik anak kita untuk selalu meminta dan memohon kepada Allah, dan hatinya selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih." Man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih. Barang siapa yang hatinya terikat dengan sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Kalau hatinya terikat kepada Allah, berarti dia akan diserahkan oleh Allah kepada dirinya sebagai zat yang maha kuat, yang maha tahu, yang maha hikmah, yang ala kulli syai'in qadir, yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tapi kalau hatinya terikat dengan materi yang ada, maka dia diserahkan kepada kekuatan materi itu. Seberapa kuat materi kita? Allah maha mampu menjadikan orang terkaya di Surabaya di sore hari ini menjadi orang termiskin di Surabaya besok pagi. Allah mampu. Ya, siapa yang pernah memprediksi Raja Persia di masa itu mati di tangan anak kandungnya, dipenggal lehernya oleh anak kandungnya sendiri, yang sudah tidak sabar menunggu kapan ayahnya mati untuk menjadi raja. Nunggu ayah mati nggak bakal jadi raja nih gua. Bisa jadi ya, ani duluan mati, kapan jadi rajanya nih? Akhirnya dia nggak sabar, dia penggal leher ayahnya. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Intinya adalah bahwa Nabi SAW mendidik para sahabatnya untuk selalu menggantungkan urusan mereka kepada Allah dengan selalu meminta dan berdoa kepada Allah. Sehingga ketika salah satu di antara mereka mengalami sesuatu yang sifatnya sepele menurut manusia, seperti putusnya tali sendal, maka dia meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan cukuplah bahan yang memotivasi kita untuk semangat berdoa kepada Allah adalah di mana doa itu adalah ibadah. Maka setiap kali kita mengangkat tangan kita, atau setiap kali kita meminta dan memohon kepada Allah, maka setiap kali itu kita beribadah kepadanya, maka setiap kali itu ubudiyah kita meningkat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan setiap kali itu kita semakin mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Bahkan mungkin sekalipun yang kita minta sesuatu yang mustahil. Nabi Zakaria sudah divonis oleh dokter-dokter dunia, istrinya mandul, nggak punya anak, tapi beliau tetap berdoa kepada Allah, Rabbi habili minas salihin. Nabi Ibrahim di umur sudah 80 tahun, akan dalam Israel lebih dari 80 tahun, masih tetap optimis meminta kepada Allah anak keturunan, padahal istrinya Sarah juga sudah nenek-nenek tua. Beliau tetap berdoa kepada Allah dan Allah berikan. Anggaplah tidak diberikan, maka setiap kali dia meminta dan memohon kepada Allah, setiap kali itu dia telah meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Dia semakin mulia di sisi Allah dan menunjukkan hatinya semakin optimis dan semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kenapa doa menjadi ibadah yang paling afdal? Sehingga Nabi bersabda demikian. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di dalam kitabnya 10 kaidah tentang penyucian jiwa, menukilkan dari kitab Mirqatul Mafatih Syarh Mishkatul Masabih. Beliau mengatakan li'anna fihi izharan lil ajz wal iftiqari wat tadalluli wal inkisari wal i'tirafi bi quwwatillahi wa qudratihi wa ghinaihi wa ighnaihi wa kibriyaihi wa jabru kasri khawatir a'daihi fadlan an fudlai ahbabihi wa awliyaihi. Kata beliau, doa menjadi ibadah yang paling afdal karena ketika seseorang berdoa, dia telah memperlihatkan kelemahan, kebutuhan, kehinaan, kepasrahan dan pengakuannya terhadap kekuatan Allah Jalla wa'ala serta kekayaannya Allah Jalla wa'ala dan kesombongannya. Ini yang diperlihatkan oleh seseorang ketika dia berdoa. Ketika seorang meminta kepada Allah, dia telah memperlihatkan dirinya kepada Allah,
bahwa dia lemah, makanya dia meminta kepada Allah, bahwa dia butuh kepada Allah, bahwa dirinya menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meminta. Dan menghinakan diri kepada Allah adalah sebuah kemuliaan, berbeda dengan menghinakan diri kepada makhluk adalah sebuah kehinaan. Dia telah menunjukkan dirinya telah pasrah, tiada tempat dia berharap dan memohon kecuali kepada Allah. Dan ketika dia berdoa, dia telah memperlihatkan bahwa dirinya yakin dengan kekuatan Allah. Kalau nggak yakin, nggak mungkin dia minta sama Allah. Logikanya, apakah kita mungkin meminta kepada seseorang yang kita tidak optimis kepadanya? Antum mungkin nggak meminta kepada orang yang antum sudah tahu super pelit, rajanya pelit? Mungkin nggak kita meminta sesuatu kepadanya? Bahkan terbesit pun tidak di dalam hati kita, ya kan? Walillahil matsalul a'la, tentunya laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Maka ya doa seorang hamba kepada Allah adalah bukti dia percaya dan optimis kepada Allah. Dia yakin akan kemampuan Allah, akan kekuatannya, akan kekayaannya, bahwa Allah mampu mengkayakan siapa saja yang dia inginkan, dan Allah Jalla wa Ala Maha Kibriya. Dan Allah Jalla wa Ala mampu menghilangkan kesedihan atau memberikan kepercayaan bagi mereka yang telah patah hatinya. Bahkan kata beliau, bahkan para musuhnya, orang-orang kafir sekalipun, ketika mereka berdoa terkadang Allah kabulkan, apalagi yang ia cintai dan para aulianya dari kalangan kaum mukminin. Makanya kata para ulama, tidak ada orang yang lebih sombong daripada orang yang tidak berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena ketika dia enggan berdoa kepada Allah, menunjukkan apa? Dia berarti tidak optimis kepada Allah, ya kan? Dia pesimis sama Allah. Sedangkan orang kafir aja nggak pesimis sama Allah. Apa buktinya? Banyak ayat dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa idza ghasyahum maujun fi dhulali da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Orang-orang musyrik kafir dahulu apabila diterjang ombak di tengah-tengah laut, maka mereka berdoa kepada Allah dengan hati yang sangat-sangat tulus dan ikhlas. Kemudian setelah Allah menyelamatkan mereka dan sudah sampai di darat, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah. Kata para ulama, orang kafir aja nggak pesimis sama Allah, yakin Allah akan mengabulkan doanya. Bahkan semakin dia berada di dalam kegentingan, semakin dia ikhlas dalam berdoa kepada Allah. Ini Abu Lahab CS. Masa kita seorang muslim, ya, bukan temannya Abu Lahab, tapi kalah optimis dengan Abu Lahab CS terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iblis saja, kata Imam Ibnu Qayyim, iblis yakin Allah mengabulkan doa, padahal dia tahu sudah dikutuk dan diusir dari surga, masih berdoa kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan kematianku sampai hari kiamat. Maka iblis sampai hari ini belum mati. Kapan dia mati? Nanti di hari kiamat. Yang mati adalah anak keturunannya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, jangan sampai iblis lebih yakin dan lebih optimis kepada Allah daripada Anda sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Ini ucapan yang luar biasa dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Demikian juga dalil yang menunjukkan bahwa orang kafir sekalipun terkadang diijabahi doanya oleh Allah, karena masalah dikabulkan doa itu adalah masalah rububiyah. Masalah rububiyah adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berdakwah ke negeri Yaman. Hadis yang panjang, maka di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyampaikan kepada beliau untuk mengambil zakat dari penduduk Yaman yang notabene-nya adalah ahlul kitab saat itu, maka Nabi mengatakan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dari doa orang yang terzalimi, kata para ulama, padahal mereka Yahudi dan Nasrani. Karena doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijabnya dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan cepat atau lambat. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh sebagian ulama bahwa doa orang kafir saja terkadang Allah kabulkan. Lalu kenapa kita yang mukmin justru pesimis
dan tidak optimis kepada Allah Jalla wa Ala atas doa kita. Ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau berkata, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a fa idza ulhimatid du'a ulhimtud du'a fa innal ijabata ma'ah. Tak penting bagiku dikabulkan atau tidaknya doaku, tetapi yang paling penting bagiku adalah aku mau berdoa kepada Allah. Kenapa demikian, jemaah? Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Gak penting bagiku doa itu dikabulkan ataukah tidak oleh Allah. Yang terpenting bagiku adalah Allah menjadikan aku sebagai hamba yang mau berdoa kepadanya. Karena kata beliau, apabila seseorang mau berdoa dan telah berdoa, fa innal ijabata ma'ah, maka Allah pasti akan mengabulkan doanya. Karena Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kepada Rabb kalian, niscaya kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Maka datang hadis yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ma min muslim yad'u bid'awatin illa ustujiba lahu ihda thalath. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah kecuali pasti dia akan diberikan satu dari tiga hal. Yang pertama, Allah kabulkan doanya itu. Yang kedua, Allah tidak kabulkan apa yang dia minta tersebut, tetapi Allah gantikan dengan an yadfa'ahu an su'in mithli. Allah selamatkan dia dari sebuah keburukan, sebuah kejelekan yang tak kalah pentingnya dari kebaikan yang dia minta. Terkadang memang sebuah permintaan kita nggak langsung dikabulkan oleh Allah. Rupanya Allah kabulkan, Allah gantikan dengan Allah selamatkan kita dari sebuah musibah. Dan musibah yang paling besar adalah syirik, adalah musibah agama. Dia meminta kekayaan nggak diberikan oleh Allah, tetapi Allah gantikan dengan Allah selamatkan dia dari kesyirikan, dari kebid'ahan dan dari kemaksiatan atau musibah-musibah dunia lainnya. Dan keburukan yang paling besar tentunya adalah keburukan terhadap agama. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu musibatin hayyinah illa musibatun fid din. Semua musibah itu ringan. Hilang rumah, hilang anak, hilang istri, hilang orang tua, hilang kendaraan, hilang pekerjaan. Semua musibah itu ringan kecuali musibah agama. Yang besar itu adalah hilangnya salat, hilangnya puasa, hilang haji, hilang umrah, hilang baca Al-Quran, hilang teman yang saleh, hilang lingkungan yang baik, hilang kehilangan majelis ilmu agama, dan lebih buruk dari itu adalah kehilangan tauhid, kehilangan akidah yang sahihah. Kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fid din. Semua musibah itu ringan kecuali musibah dalam agama. Maka doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah itu dalam hal agama. Musibah apa yang belum pernah diterima oleh Nabi kita? Lahir dalam keadaan tidak pernah melihat wajah ayahnya. Dari semenjak lahir sampai wafatnya beliau tidak pernah melihat wajah ayahnya. Tidak tahu seperti apa bentuk fisik ayahnya. Lahir sudah dalam keadaan yatim. Nah, sebelum menikah beliau harus bekerja. Bahkan harus berjalan kaki terkadang dari Mekah ke Syam, memperjualbelikan dagangan Khadijah yang belum menjadi istri beliau saat itu. Nah, pernah dilempari dengan kotoran hewan, pernah dipanggil sebagai tukang sihir, penyair, orang gila, dan bahkan kepala beliau pernah dihargakan dengan 100 ekor onta. Dan beliau harus lari dari tempat kelahirannya, tempat di mana beliau dibesarkan, bahkan keluarga besarnya adalah tokoh setempat. Beliau harus lari dari tempat tersebut secara diam-diam dengan membelah padang pasir di siang hari dan di malam hari. Tetapi doanya, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah itu dalam hal agama kami. Maka kata Imam Ibnu Qayyim tadi, kullu musibatin fid hayyinatun illa musibatun fid din. Semua musibah itu ringan kecuali musibah dalam hal agama. Nah, Nabi mengatakan terkadang Allah tidak mengabulkan apa yang dia minta dari kebaikan. Ya.
Dia minta rumah, belum dikabulkan oleh Allah. Minta tambah istri satu lagi, juga belum dikabulkan oleh Allah. Padahal udah doa di Ka'bah setiap umroh. Ya, bisa jadi Allah nggak berikan itu, tetapi Allah gantikan dengan Allah selamatkan dia dari sebuah keburukan. Baik keburukan dalam hal dunia ataukah keburukan dalam hal agama. Dan seburuk-buruknya keburukan adalah keburukan dalam agama. Yang ketiga kata Nabi, an yaddakhirahu ila yaumil qiyamah. Allah simpan permohonan dia itu dan nanti akan Allah berikan di hari kiamat nanti. Dan pemberian Allah di hari kiamat ini lebih kita butuhkan. Wala yasalu hamimun hamima. Di hari kiamat seseorang itu tidak meminta kepada orang yang paling ia cintai dan yang paling cinta kepada dia sekalipun. Pada hari yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli mar'in yauma idzin sya'nu yughni. Di hari di mana seseorang lari dari ayah, dari ibu, dari istri, dari anak dan dari saudaranya, setiap mereka tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Di hari itu Allah berikan kepadanya apa yang dia minta dahulu di dunia, dan itu lebih dia butuhkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita semangat berdoa kepada Allah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah." Tidak penting bagiku doa itu dikabulkan ataukah tidak. Yang terpenting bagiku adalah Allah mau memberikan taufiknya kepadaku agar aku bisa berdoa kepadanya. Karena doa itu sendiri adalah ibadah dan Allah telah berjanji siapa yang berdoa pasti dikabulkan olehnya. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Doa adalah kunci segala kebaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika diminta nasihat oleh salah satu ulama yang bernama Abul Qasim Al-Maghribi saat itu. Abul Qasim Al-Maghribi menulis sebuah surat kepada Imam Ibnu Taimiyah untuk memberikan wasiat kepada beliau. Maka di antara wasiat yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah di dalam suratnya kepada Abul Qasim Al-Maghribi saat itu adalah ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa adalah kunci segala kebaikan. Doa adalah kunci segala kebaikan. Coba kita introspeksi diri jamaah, dalam hari ini sudah berapa kali kita berdoa kepada Allah, baik dengan doa ibadah ataukah doa masalah. Ada sebagian orang dari semenjak bangun dari tidurnya sampai tidur kembali dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasa sudah kuat materinya. Dia tidak pernah terbesit di dalam hatinya untuk meminta kepada Allah kesehatan di siang hari ini. Tidak pernah terbesit di hatinya untuk meminta kepada Allah untuk bisa pulang selamat sampai ke rumahnya di sore hari ini. Karena dia merasa sudah memiliki segala-galanya. Makanya terkadang Allah timpakan musibah kepada sebagian orang, kata Imam Ibnu Qayyim, karena Allah cinta kepadanya, Allah ingin membuatnya beribadah kepada Allah dengan ibadah doa. Allah ingin melihat dia menghinakan dirinya di hadapan Allah setelah sebelumnya tidak pernah merengek-rengek di hadapan pintu Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang tidak pernah melakukan ibadah khalwat dengan Allah dengan meneteskan air matanya di sepertiga akhir malam, kecuali setelah jabatannya dicopot, setelah dia dipenjara, setelah dia difitnah, setelah dia miskin, setelah dia sakit, bahkan setelah dia hilang segala-galanya, barulah dia menangis berlinang air mata, merengek-rengek dan menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih mahal dan lebih dia butuhkan dari segala nikmat dunia yang telah Allah hilangkan darinya itu tadi. Kata Imam Ibnu Qayyim, sebuah musibah yang mendekatkan kita kepada Allah itu lebih mahal daripada seluruh nikmat dunia yang Allah ambil sebelumnya dari kita. Nah, setelah dia ditimpa musibah, menjaga salat 5 waktu, selalu berdoa kepada Allah, selalu merengek-rengek kepada Allah. Setelah sebelumnya dia tidak pernah menghinakan dirinya seperti itu di hadapan Allah. Sebelum dia jatuh miskin, sebelum dia jatuh sakit, nggak pernah berkhalwat dengan Allah, merengek-rengek di hadapan pintu Allah, menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, pasrah di hadapan Allah, nggak pernah. Begitu dia jatuh miskin, jatuh sakit, tadi dia sebagai seorang tokoh yang ditokohkan,
Kini nggak ada lagi orang yang menokohkannya, tidak ada lagi orang yang menelponnya, tidak ada lagi kawan-kawan yang nemenin dia minum kopi sehari-hari. Udah jatuh miskin, udah jatuh sakit, barulah dia mulai bangun di seperti akhir malam, sering mengangkat kedua tangannya di hadapan Allah, menghinakan dirinya, mematahkan hatinya, menampakkan kepasrahannya, kebutuhannya, kemiskinannya di hadapan Allah. Itulah yang Allah inginkan darinya, dan itu bentuk cintanya Allah kepada dia, dan itu lebih berharga atau lebih mahal daripada dunia-dunia yang dia miliki sebelumnya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Seorang ulama tabi'in yang bernama Mutarrif bin Syekhir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, tadzakartu majma'ul khair, aku pernah berpikir atau pernah memikirkan apa sumber kebaikan, atau apa saja kebaikan itu. Faida al khairu katsir, maka aku melihat kebaikan itu banyak. Ada puasa, ada salat, ya, dan yang lain-lainnya. Kebaikan itu banyak. Wa idza huwa fi yadillah, dan setelah itu aku tersadar bahwa semua itu ada di tangan Allah Jalla wa Ala. Aku tidak mungkin bisa puasa, salat, haji, umrah, zakat, sedekah, nuntut ilmu kecuali karena Allah yang membantuku. Maka kata beliau, wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah illa an tas'ala fayu'tiyak fa idza jima'ul khair addu'a. Maka apabila engkau mengetahui bahwa dirimu tidak mampu meraih melakukan sesuatu yang ada di tangan Allah kecuali dengan meminta kepadanya, karena Allah akan memberinya jika engkau memintanya kepadanya, maka sumber segala kebaikan atau kunci segala kebaikan adalah doa. Makanya Allah Jalla wa Ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon, berdoa, meminta pertolongan. Kata para ulama, di sini Allah sebutkan secara khusus, kami hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Setelah Allah mengatakan hanya kepada engkaulah kami beribadah, padahal kalimat beribadah itu sudah mencakup meminta pertolongan kepada Allah, karena meminta pertolongan kepada Allah adalah doa, dan doa adalah ibadah, maka telah masuk dalam keumuman na'budu. Bersama dengan itu Allah sebutkan lagi secara khusus, menunjukkan ada makna dan rahasia khusus di balik itu. Karena di dalam sastra Arab dikenal sebuah kaidah, apabila sebuah kalimat disebutkan secara khusus sementara kalimat itu telah masuk dalam keumuman kalimat sebelumnya, menunjukkan ada keistimewaan atau kekhususan tertentu. Sebagai contoh biar lebih mudah dipahami, saya mengatakan datang ke rumah saya jamaah masjid Assalam dan Pak Fulan, dan Pak Fulan ini bagian dari jamaah masjid, tetapi saya sebutkan secara khusus padahal beliau sudah masuk dalam keumuman kalimat jamaah masjid Assalam, menunjukkan ada pengkhususan untuk satu orang ini. Nah, ketika Allah mengatakan ibadah dan Allah sebutkan secara khusus lagi memohon pertolongan kepadanya, yang itu telah masuk dalam keumuman kalimat ibadah, menunjukkan ada rahasia khusus di balik ini. Apa itu? Kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kenapa Allah sebutkan memohon pertolongan kepadanya secara khusus setelah Allah menyebutkan hanya kepadanya kita beribadah? Ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa ibadah kepada Allah tidak akan pernah mampu kita lakukan tanpa pertolongan dari Allah. Maka kata beliau, doa yang paling penting dan yang paling kita butuhkan adalah memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa beribadah kepadanya. Makanya beliau mengatakan, ta'ammaltu al-ad'iyata fil Qur'an. Aku telah mempelajari, mengcross-check seluruh doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka aku dapati doa yang paling penting dan yang paling dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah itu ada pada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala untuk beribadah kepadanya. Oleh karenanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, suatu ketika Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk, fala tad'anna dubura kulli salatik an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni
ibadatik. Wahai Muaz, aku mencintaimu karena Allah. Nah, aku mencintaimu karena Allah. Maka aku berpesan agar engkau tidak pernah meninggalkan di setiap akhir salatmu untuk berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni. Padahal sedang bersolat itu kan. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu. Padahal ini orang sedang salat. Bantulah aku untuk mengingatmu. Dan salat adalah zikrullahil akbar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Justru ini doa Nabi minta kepada kita untuk mengucapkannya dan kita sedang di dalam salat. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu dengan benar. Maka kata Syekhul Islam, doa yang paling penting dan yang paling kita butuhkan adalah memohon pertolongan kepada Allah agar Allah menolong kita beribadah kepadanya. Tanpa pertolongan dari Allah tidak ada satupun di antara kita yang bisa sampai ke rumahnya hari ini. Tanpa pertolongan dari Allah kita tidak bisa salat, tidak bisa puasa, tidak bisa haji, baca Al-Quran, bersedekah, membangun masjid atau ibadah-ibadah yang lainnya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, maka Muttarib Syikhrin mengatakan karena kebaikan itu banyak, ada puasa, ada salat dan sebagainya, dan itu semuanya di tangan Allah, maka caranya adalah mintalah kepada Allah. Maka doa adalah kunci semua kebaikan. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Karena doa adalah ibadah yang sangat inti di dalam agama kita, bahkan semua ibadah itu adalah doa, dan doa adalah sumber segala kebaikan, dan semakin seseorang berdoa kepada Allah maka semakin mulia juga dia di sisinya. Maka berikut ini ada beberapa sebab diistijabahi doa yang seyogyanya kita perhatikan. Karena terkadang seseorang berkata, aku telah berdoa kepada Allah tetapi Allah tidak mengabulkan, padahal aku telah berdoa kepada Allah puluhan tahun sebelumnya. Maka para ulama mengatakan kalau ada yang berkata demikian, maka itu pasti karena satu dari 4 sebab. Kalau ada orang berkata kepada anda, ana udah berdoa puluhan tahun, udah lama banget ana berdoa tapi belum dikabulkan oleh Allah, jawab kepadanya, itu pasti karena satu dari 4 sebab. Yang pertama, anta la tastahiq an yujib Allahu du'aak fa anta lam ta'khudh bi asbabil ijabah. Yang pertama, bisa jadi anda bukan orang yang berhak untuk dikabulkan doanya oleh Allah karena anda tidak melakukan sebab-sebab istijabah doa. Cuma kalau jawaban ini langsung kita berikan agak sedikit baper mungkin kebanyakan kita. Ya, yang mungkin ini boleh disebutkan yang terakhir nanti ya. Kalau kepada orangnya langsung. Yang kedua, katakan kepadanya, saufa yastajibullahu lak. Kelak Allah akan mengabulkan permohonanmu itu. Dan setiap sesuatu itu ada waktunya. Nah, wa ma 'alaika illa an tadhilla 'ala du'aik. Hendaknya engkau masih terus-menerus berdoa kepada Allah sehingga Allah mengabulkan permohonanmu itu. Yang ketiga, laqad sarafallahu 'anka bala'an kana sayusibuka bi fadli da'watik. Bisa jadi Allah tidak mengabulkan doamu ini karena Allah menggantikannya dengan menyelamatkan engkau dari sebuah kejelekan yang tadinya akan menimpamu karena doamu ini. Yang keempat, katakan kepadanya, Allah tidak mengabulkan doamu ini karena Allah ingin menyimpannya di hari kiamat. Nanti Allah tahu kamu hal ini lebih kamu butuhkan di hari kiamat ketimbang di dunia ini, maka Allah tidak berikan hal tersebut kepadamu di dunia ini. Laisa kamitslihi syai', tentunya apabila kita meminta kepada orang tua kita, terkadang dia bisa memberikannya, tetapi dia tahu ini nanti lebih kita butuhkan daripada sekarang. Terkadang orang tua kita tidak langsung memberikan apa yang kita minta meskipun itu ada di tangannya, karena dia tahu ini lebih kita butuhkan nanti di waktu yang lain. Apalagi Allah yang maha tahu, yang maha hikmah. Maka apabila ada orang yang berkata demikian, maka katakan kepadanya seperti ini, kata para ulama, bisa jadi karena satu dari 4 alasan di atas. Allah belum mengabulkan doamu itu. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid da'i wad dawa'i menyebutkan beberapa sebab
istijabah doa. Dan juga selain beliau. Yang pertama adalah al-ilhah was-sabr wa adam al-isti'jal. Merengek-rengek, bersabar dan tidak terburu-buru untuk dikabulkan. Nah, dan ini sifat yang dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu yustajabu lil 'abd. Akan senantiasa doa seorang hamba itu dikabulkan malam yad'u bi itsmin aw qati'atu rahimin malam yasta'jil. Selama doanya itu bukan sebuah dosa, yang dia minta bukan perbuatan dosa, atau memutuskan silaturahim dengan syarat malam yasta'jil, selama dia belum isti'jal, terburu-buru, tergesa-gesa. Wamal isti'jal, apa yang engkau maksud dengan tergesa-gesa di dalam berdoa wahai Rasulullah? Tanya para sahabatnya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia telah tergesa-gesa tatkala dia mengatakan qad da'autu falam ara yastajibu li. Aku udah berdoa tapi aku melihat Allah belum mengabulkan doa aku. Justru ucapan dan sifatnya itu sebab doa dia tidak dikabulkan. Ya. Justru ucapan dia itu adalah sebab doa dia tidak dikabulkan. Yaqulu da'autu falam ara annahu yastajibu li. Dia berkata aku udah berdoa tetapi Allah belum mengabulkan doaku. Itulah bentuk istijal, ketergesa-gesaan di dalam doa, dan itu penghalang doa itu dikabulkan oleh Allah. Fayastahsiru 'inda dzalika wa yad'u ad-du'a, sehingga dia patah hatinya, menjadi pesimis, akhirnya dia tidak berdoa lagi. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Yang kedua adalah at-tadarru' wal inkisar. Merendahkan diri dan memperlihatkan diri ini benar-benar pasrah kepada Allah Jalla wa Ala. Ini juga merupakan sebab dari sebab-sebab dikabulnya doa. Dalilnya sangat banyak, diantaranya ayat 55 dari surat Al-A'raf. Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan tadarru', menghinakan diri, merendahkan diri. Kalau sambil goyang-goyang, sambil berdansa walaupun goyangan hasanah dengan tanda kutip, itu tadarru' bukan? Itu bentuk merendahkan diri di hadapan Allah atau bukan? Ya, serendah apapun akal seseorang akan menilai itu bentuk kesombongan dan bermain-main atau bahkan mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. At-tadarru', merendahkan diri. Nah, wa khufyah, dan bukan dengan mengangkat suara yang sangat keras, sehingga Allah Jalla wa Ala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Dan merupakan bentuk melampaui batas dalam berdoa, kata para ulama, terlalu keras doanya sementara dia sendirian dengan Allah Jalla wa Ala. Nah, makanya ketika Nabi SAW melihat sebagian sahabat yang berdoa dengan suara yang keras, maka Nabi mengatakan, innakum la tad'una summan bukman. Yang kalian doai, yang kalian minta bukan tuli, tetapi dia maha mendengar. Bukan tuli, bukan buta, dia maha mendengar, dia lagi maha melihat. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Lihat kepasrahan dan kerendahan diri Nabi Yusuf alaihi salam kepada Allah ketika beliau meminta kepada Allah untuk diselamatkan dari zina yang ditawarkan, bahkan yang dipaksakan oleh Ratu Mesir dan kawan-kawannya saat itu. Di dalam ayat yang ke-33 dari surat Yusuf, Allah menyebutkan doa Nabi Yusuf yang menerangkan kepada kita betapa beliau pasrah dan merendahkan dirinya ketika berdoa kepada Allah. Ketika mereka menggoda beliau, ya kan, kita tahu di awal surat yang pertama kali menggoda Nabi Yusuf adalah sekedar baru istri raja. Kemudian setelah itu datanglah wanita-wanita kawan-kawannya istri raja. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam keluar. Kemudian mereka melihat Nabi Yusuf, mereka pun terkejut.
Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Dan kayaknya seganteng-gantengnya lelaki hari ini nggak sampai ada wanita yang berkata demikian, ya kan? Ketika mereka melihat Yusuf keluar, mereka tanpa sadar mengiris-iris tangan mereka dengan pisau yang digunakan untuk mengiriskan roti di tangan mereka. Ada wanita saking terpukau melihat ketampanan seorang laki-laki, dia mengiris tangannya dengan pisau. Nggak sampai segitu. Kemudian mereka mengatakan ma hadza basyaran, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini malaikat ini. Maka istri raja mengatakan, aku telah ingin melakukan dan meminta kepadanya untuk berzina kepada aku. Kemudian dia tidak mau, maka dia mengancam Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau Nabi Yusuf tidak mau melakukannya, akan la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Dia akan dipenjara atau akan dihinakan. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam tidak takut dengan ancamannya. Beliau berdoa kepada Allah, dan lihat bagaimana beliau merendahkan dirinya ketika berdoa kepada Allah. Nabi Yusuf berdoa, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, sungguh penjara lebih aku cintai daripada zina yang mereka tawarkan kepadaku. Manusia anak muda hari ini justru sebaliknya, ya Allah izinkan dulu, insya Allah setelah itu akan taubat ya Allah. Ya, justru terbesit di hatinya, kalau bisa Allah berikan dulu dia kesempatan untuk berzina, dan insya Allah setelah itu taubat nasuhah, langsung berangkat umroh. Lihat para nabi. Dan bukan ini sisi pendelan-delannya adalah ucapan beliau setelahnya. Kata beliau, wa illa tasrif anni kaidahun, ya Allah jika engkau tidak memalingkan tipu daya godaan mereka ini kepadaku, engkau tidak selamatkan aku dari zina yang mereka tawarkan, bahkan yang mereka paksakan kepadaku, niscaya aku akan condong, akan terjerumus ke dalamnya, dan aku kelak akan menjadi orang yang jahil. Beliau pasrahkan dirinya kepada Allah. Maka ketika kita minta kepada Allah, perlihatkan bahwa kita tidak mampu melakukannya, tidak mampu memperolehnya, tidak mampu meraihnya kalau Allah tidak memberinya. Bukan seperti kepada manusia, terkadang kita sedikit masih memperlihatkan kegengsian kita. Dia butuh kepada kita, tetapi cara mintanya seperti orang yang nggak butuh. Bro, punya duit nggak? Kalau mau ngasih sih, kalau mau ngasih nggak apa-apa juga. Ini kan udah minta, sombong lagi, ya kan? Udah minta, gengsi banget lagi. Nggak demikian dengan Allah. Kalau dengan Allah, perlihatkan bahwa apa yang kita minta kepadanya, kita memang benar-benar lemah, tidak mampu, sehingga kita menghinakan dirinya. Bayangkan Nabi Yusuf, seorang nabi loh. Pada bisa saja beliau berkata kepada mereka, kalian nggak usah menggodaku, nabi nggak akan jatuh, aman, ini jenggot masih aman insya Allah. Enggak. Karena ini adalah godaan yang sangat besar. Apalagi bagi seorang pemuda yang masih jomblo dan syahwatnya masih sempurna dan bergejolak. Beliau lihat berdoa, ya Allah, kalau engkau tidak palingkan ini zina dariku, aku akan terjerumus ya Allah, dan aku akan menjadi orang jahil. Karena orang yang bermaksiat kepada Allah itu dinamakan jahil. Beliau memperlihatkan dirinya benar-benar pasrah kepada Allah, benar-benar menghinakan dirinya kepada Allah. Nah, meskipun secara logika hitung-hitungan manusia kita mampu melakukannya. Apa kita sekarang sehat, mungkin nggak terbesit di hati kita bahwa kita nggak akan mampu salat maghrib berjamaah nantinya, ya kan? Tapi kan bisa aja Allah berkehendak terjadi sesuatu sehingga kita tidak bisa salat maghrib. Maka perlihatkan diri kita kepada Allah bahwa kita menghinakan dirinya, kita memperlihatkan diri kita lemah, tidak mampu, sehingga kita meminta kepada Allah Jalla wa Ala. Ikhwanan kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Yang ketiga adalah as-sidq wal ikhlas. Jujur dan ikhlas ketika berdoa. Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat ke-14, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan itu kepadanya. Karena ada sebagian orang berdoa tapi kurang jujur, kurang ikhlas. Berdoa minta haji, tapi dia sendiri tahu, karena setiap orang nggak bisa membohongi dirinya sendiri, ya kan?
Masih 50-50 sebenarnya permintaan dia. Seandainya itu uang cair, nanti mungkin dia akan beli mobil, bukan untuk haji. Bahkan mungkin akan poligami, bukan haji. Iya. Ya Allah, seandainya uang ini cair, insya Allah hamba akan berangkat haji. Tapi 50-50, 50%-nya lagi mobil, 50% lagi rumah, 50% lagi ya perkara dunia yang lainnya. Allah ingin melihat, Allah meminta kepada kita keikhlasan, ketulusan dan kejujuran, karena jujur adalah pintu segala kebaikan. Allah berfirman, "Falau sadaqullah lakana khairan lahum." Seandainya seseorang itu jujur dengan Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan kepadanya. Bahkan seandainya seseorang itu jujur ketika meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya suatu pahala dari sebuah amalan meskipun dia belum melakukannya. Sebagai contoh, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man sa'ala Allah ajra syahadah bisidq, ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firasyih." Barang siapa yang meminta kepada Allah keutamaan mati syahid di medan perang dengan hatinya yang jujur, jujur dia memintanya. Seandainya ada perang jihad yang syar'i, dia akan melakukannya. Namun dia belum melakukannya karena syarat-syarat di dalam agama ini yang belum terkumpul. Bukan setengah-setengah, minta jihad insyaallah, ya kalau ada jihad syar'i saya akan berangkat, tapi subuh aja nggak mau berangkat ke masjid. Ini nggak benar nih. Sholat 5 waktu aja dia nggak mampu untuk pergi ke masjid. Meninggalkan gerobak nasi gorengnya saja dia nggak berani untuk sholat berjamaah, apalagi ninggalkan istri, ninggalin anak, ninggalin pekerjaan, pergi ngantar nyawa ke medan jihad. Mustahil. Orang yang nggak sholat itu berangkat jihad, mustahil. Nah, makanya ke perintah jihad itu setelah perintah sholat, setelah sholat, puasa, haji dan zakat, baru turun perintah jihad. Dan tidaklah jihad dianjurkan kecuali untuk menegakkan agama. Nah, syahidnya adalah di dalam hadis ini Nabi mengatakan, seandainya seseorang meminta kepada Allah pahala mati syahid dengan hati yang jujur, ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firasyih, Allah akan golongkan dia ke dalam golongan para syuhada meskipun matinya di atas tempat tidurnya, tidak pernah berangkat jihad. Kenapa? Karena kejujurannya. Jujur dia meminta kepada Allah, merengek kepada Allah, tahun depan bisa haji. Qadarullah mati sebelum musim haji tahun depan, pahala haji insyaallah sudah tertulis di sisi Allah Jalla wa Ala, karena kejujuran. Lihat, karena kejujuran. Falau sadaqullah lakana khairan lahum. Cuma masalahnya terkadang kita 50-50. Iya. Dan setiap orang tidak bisa membohongi dirinya. Kita tahu diri kita. Semua kita tahu diri kita ketika berdoa, jujur atau tidak ketika meminta. Kita nggak bisa menipu diri kita sendiri, apalagi menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya memang Masya Allah, ya Allah jauhkan aku dari zina. Tetapi dalam hati ya, kalau ada kesempatan coba dululah sekali, penasaran, nanti setelah itu langsung tobat dan langsung berangkat umroh. Ya, Allahul Musta'an. Lihat Nabi Yusuf tadi, betapa beliau serius dan merendahkan dirinya ketika berdoa. Ini yang ketiga ya, as-sidq wal ikhlas, jujur dan ikhlas. Yang keempat adalah al-khusyu' wa hudhurul qalb, adanya kekhusyuan dan hadirnya hati ketika dia berdoa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, sebagian ulama mendhaifkan sanadnya namun mensahihkan maknanya. Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "Ud'u Allah Ta'ala wa antum muqinuna bi ijabatihi." Berdoalah kalian kepada Allah dengan hati yang yakin, yang hadir bahwa Allah akan mengabulkannya. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafin lahin. Ketahuilah, Allah tidak akan mengabulkan sebuah doa dari hati yang lalai dan kosong dari mengingat Allah Jalla wa'ala. Ya.
Seperti sebagian orang, astagfirullah, 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 ya kan? Dan maksiat tetap lakukan. Mulutnya astagfirullah. Ya. Tapi di saat dia mengucapkan astagfirullah, dia melakukan dosa itu. Nah, dia berdoa kepada Allah tetapi hatinya kosong. Dia meminta sama Allah haji tapi hatinya kosong. Hatinya justru lari ke kanan dan ke kiri. Dia meminta kepada Allah syurga dan neraka tetapi hatinya kosong. Justru di saat dia meminta syurga dan neraka, dia mengingat perkara dunia. Nah, ketika dia meminta perkara akhirat, justru hatinya sedang mengingat perkara dunia yang semua lagi menipu ini. Maka Nabi mengatakan Allah tidak akan mengabulkan sebuah doa dari hati yang lalai. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kosongnya hati ketika berdoa kepada Allah dan tidak khusyuknya hati ketika berdoa kepada Allah ini menunjukkan dia tidak mengagungkan Allah, kata para ulama. Logikanya begini, kata para ulama, walillahil mathalul a'la tentunya. Ketika seseorang meminta kepada seorang raja, dia meminta tetapi hatinya kosong. Hatinya kosong, hatinya lalai, tidak fokus dengan kepada yang dia minta dan kepada permintaannya. Kalau raja tahu, marah atau tidak? Tapi raja karena dia bukan maha tahu, terkadang dia tahu, terkadang dia tidak tahu. Tapi Allah maha tahu ketika kita meminta kepadanya, tetapi hati kita nggak ikut hadir. Ya, minta surga, tetapi hatinya di lapangan futsal. Minta surga tapi besok main bola gua jadi stiker aja deh. Ya. Ini lagi minta surga tapi hatinya sedang berbicara tentang dunia. Meminta keselamatan dari neraka tetapi hatinya justru sedang membayangkan maksiat-maksiat yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah. Hadirkan hati kita. Dan ini adalah sifat para nabi, wa kanu lana khashi'in. Yang kelima adalah al-amalus salih. Amalus salihat, memperbanyak amalan salihat. Ini juga merupakan sebab dari sebab-sebab terkabulnya doa. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 89 dan 90. 89 dan 90 dari surat Al-Anbiya. Allah berfirman, wa Zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Dan Zakaria tatkala dia memanggil Rabbnya, Rabbi la tadharni fardan, ya Allah jangan biarkan aku diriku sendirian. Wa anta khairul warithin, dan engkau sebaik-baik warithin, pengganti. Fastajabna lah, kami pun mengabulkan doanya dan kami anugerahkan untuknya seorang anak yang bernama Yahya. Lam naj'alahu min qablu samia, sebelumnya belum pernah ada di dunia ini nama Yahya. Ini Yahya perdana di dunia, anaknya Nabi Zakaria. Wa aslahna lahu zaujah, istrinya yang sudah divonis mandul kami perbaiki dan kami sempurnakan sehingga bisa punya anak. Innahum, lihat kenapa Allah mengabulkan doa mereka. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Mereka berdoa kepada kami dengan cinta dan rasa takut, serta mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Sebagian orang pas berdoa khusyuk memang, hatinya hadir, tapi setelah itu sholat enggak, puasa enggak, amalan soleh juga enggak. Pas sholat aja, pas doa aja khusyuknya. Itu pun yang diminta perkara dunia lagi. Dan ketika lambat Allah mengabulkan, dia malah protes kepada Allah, ya Allah salah apa hamba sehingga doa hamba enggak engkau ijabahi. Udah enggak sholat, ya sholat enggak, puasa enggak, haji enggak, masih minum khamar, ya. Perintah-perintah Allah enggak dia laksanakan, larangan-larangan Allah dia langgar. Kemudian ketika berdoa kepada Allah dan Allah tidak kabulkan, kemudian dia perkarakan Allah lagi. Apa kesalahan hamba ya Allah sehingga doa hamba selama ini belum dikabulkan? Syukur malaikat yang di sebelah kanan dan kirinya enggak jawab. Kalau sempat dijawab kelar hidupnya.
Udah segini dosa kamu tanyakan lagi apa dosaku. Nah, sebagian orang kan begitu dalam berdoa kepada Allah. Apa salah hamba? Dosa apa yang hamba lakukan sehingga doa hamba belum engkau kabulkan? Ini terlalu lebay bin tidak beradab kepada Allah. Coba bayangkan kalau sempat malaikat menjawab, ini dosamu sejauh mata memandang. Masih kamu tanyakan lagi apa dosa dirimu kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, sebagian orang semangat berdoa tetapi tidak beramal saleh. Sementara beramal saleh adalah sebab dikabulkannya doa. Ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah iyyakum wa baraka fikum. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 127 hingga 128 Allah menyebutkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismaila rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tatkala Nabi Ibrahim mengangkat pondasi dari Ka'bah bersama Ismail, mereka berdoa dan mereka sedang apa ini? Sedang maksiat atau sedang beramal soleh? Sedang bangun Ka'bah. Di saat sedang beramal soleh mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ini dari kami sehingga engkau maha mendengar lagi maha melihat. Ya Allah jadikanlah kami dari dua hambamu yang berserah diri kepadamu dan dari anak keturunan kami yang berserah diri kepadamu. Perlihatlah kepada kami ibadah-ibadah kami dan terimalah taubat kami sehingga engkau maha pemberi taubat, penerima taubat dan maha pengasih. Di sini kata para ulama, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dikabulkan semua ibadahnya, diterima oleh Allah ibadahnya, dan kalimat ibadah mencakup doa, dan beliau sedang melakukan amal saleh. Nah, maka ini dalil menerangkan kepada kita bahwa amalan saleh salah satu dari sebab dikabulnya doa seorang hamba. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, saya sebutkan sisanya secara singkat karena waktu yang membatasi kita. Yang keenam adalah makanan dan pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang baik, makanan yang baik, makanan yang halal. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seorang yang berdoa kepada Allah dan mengumpulkan sebab-sebab mustajabnya doa. Dia dalam keadaan safar, dia sedang lapar, dia sedang dalam keadaan tidak karu-karuan pakaiannya karena sedang di dalam safar. Dia berdoa kepada Allah, tetapi kata Nabi, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram, dan dikenyangkan dengan perkara yang haram. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Nah, kemudian yang ketujuh adalah bertobat dan beristighfar sebelum berdoa. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke-16, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Ini doa Nabi Musa. Bayangkan seorang nabi doanya begini jamaah, ya Allah, aku telah melakukan dosa yang begitu banyak, ampunilah diriku. Maka kata Allah, Allah pun mengampuni dosanya. Siapa yang berkata demikian? Orang yang baru keluar dari penjara, baru tobat dari minum khamar, baru bertobat dari puluhan zina? Enggak. Yang berkata demikian ulul azm, salah satu dari ulul azm, dan salah satu dari nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya, ya Allah, aku telah melakukan banyak dosa, ampunilah dosaku. Betapa bersihnya hati mereka dan betapa tawadhu'nya mereka. Nah, dan dalam Sahih Bukhari jamaah dimuliakan Allah, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi kita, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku sebuah doa yang akan aku bacakan di dalam salatku. Ini yang meminta siapa? Siddiq. Orang yang mendapatkan gelar dari Allah sebagai As-Siddiq, kedudukan setelah para nabi dan para rasul. Abu Bakar, manusia yang paling mulia di atas permukaan bumi setelah para nabi dan para rasul, itu Abu Bakar. Berkata kepada Nabi, tolong ajarkan aku sebuah doa yang aku akan membacakannya di dalam salatku. Apa doa yang Nabi ajarkan? Wahai Abu Bakar, bacakan di dalam salatmu doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kalau kita mungkin akan baper sama Nabi saat itu. Kok malah ini doa yang diajarkan oleh Nabi? Emangnya Anda baru bermaksiat? Emangnya Anda baru bertobat dari judi? Emangnya Anda sebelumnya begini dan begitu? Mungkin kalau kita akan baper demikian.
Justru ini doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, perbanyakkan olehmu doa, ya Allah, aku telah melakukan dosa yang sangat banyak terhadap diriku, dan tiada yang menghapuskan dosa dan mengampuninya kecuali Engkau. Ampunilah diriku dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Abu Bakar tidak baper. Tidak lantas beliau bersuudzon kepada Nabi, berarti Nabi masih menganggap aku sebagai pelaku dosa ini. Padahal anak ikhwan kibar yang sudah berkibar-kibar. Padahal aneh orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Ahli salat, ahli puasa, ahli haji, ahli umrah, ahli sedekah, ahli jihad. Kok ini doa yang Nabi ajarkan kepadaku? Apakah Nabi masih menilai diriku sebagai pelaku dosa? Enggak demikian dengan mereka para sahabat. Mereka berada di puncak ketaatan, tetapi mereka menilai diri mereka sebagai pendosa. Bayangkan, Umar dalam keadaan sudah jatuh tersungkur berlumuran darah setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Dia mengatakan, wailul li wa wailul li ummi illam yaghfirillahu li. Sungguh neraka buat Umar bin Khattab dan ibundanya kalau Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Dan beliau berkata demikian di saat beliau sudah jatuh tersungkur dan berlumuran darah karena ditusuk oleh Abu Lu'lu' di dalam salat subuh. Itu ucapan Umar. Neraka buat Umar ini dan ibundanya kalau dia menghadap kepada Allah, Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Dan mereka di puncak ketaatan. Berbeda dengan kita. Kita berada di puncak kekufuran, puncak kebangkangan, di puncak maksiat, tetapi kita menganggap diri kita sebagai orang yang paling bersih dari dosa, sehingga nggak butuh dinasihati, nggak butuh untuk ditegur, nggak butuh kepada pendapat orang lain, teguran orang lain. Ana ikhwan kibar. Nah, ini ada yang lebih kibar dari Abu Bakar? Siapa ikhwan yang lebih kibar daripada Abu Bakar? Mana ustadz yang lebih kibar dari Abu Bakar? Ini doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar meminta kepada Nabi, ajarkan aku sebuah doa yang akan aku bacakan di dalam salatku. Maka Nabi mengatakan, bacakan olehmu wahai Abu Bakar, ya Allah, aku telah melakukan dosa yang sangat banyak dan tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka berikanlah aku ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Itu doa yang Nabi perintahkan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar berada di puncak ketaatan setelah para nabi dan para rasul. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, yang ke-8, yang dia minta bukanlah sesuatu yang sifatnya dosa dan mengandung pemutasan silaturahim. Ini dalilnya telah kita sebutkan di atas tadi. Yang ke-9 adalah memuji dan memuja Allah Jalla wa'ala di sela-sela doanya. Dalilnya sangat banyak, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Fudalah bin Ubaid, di mana Nabi SAW melihat seseorang berdoa kepada Allah, dan khususnya di dalam salat waktu itu dalam tasyahud, dia belum memuji Allah dan tidak berselawat kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan dia terlalu terburu-buru. Yang ke-10 adalah bertawassul kepada Allah ketika berdoa. Dan tawassul ini bermacam-macam. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah yang maha indah. Allah mengatakan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian dengan menyebutkan nama-nama Allah yang maha indah itu. Ketika dia meminta, dia panggil ya Razzaq, innaka dzul quwwatil matin, innaka Razzaq, ya Ghaffar ighfirli, ya Tawwab tub alai. Ya Allah, berikanlah kemudahan untuk hamba haji tahun depan, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah marzuqni malan katsira, innaka antar Razzaq, ya Razzaq. Nah, dia panggil nama-nama Allah yang ada kaitannya, dan lebih utama ada kaitannya dengan apa yang dia minta. Tawasul yang berikutnya adalah bertawasul kepada Allah Jalla wa'ala dengan menyebutkan keutamaan Allah Jalla wa'ala dan kebaikan-kebaikannya, seperti doa Nabi Yusuf di surat Yusuf ayat 101. Di situ Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Beliau sebutkan dulu kebaikan yang telah Allah berikan. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepadaku kerajaan, Engkau telah mengajarkan kepadaku tafsir mimpi, Fatirus samawati wal ardh, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Baru setelah itu beliau meminta, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku sebagai seorang muslim
seorang nabi berkata demikian, menunjukkan apa? Islam itu tidak sekedar ucapan 2 syahadat. Kalau nabi udah pasti sholat, udah pasti sholat 5 waktu, udah pasti syahadat, bersaksi dengan persaksian yang benar kepada Allah, menunjukkan Islam tidak sebatas itu. Karena Islam yang sesungguhnya adalah menyerahkan dirinya kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, dan golongkan aku ke dalam golongan orang-orang saleh. Siapa yang berdoa dengan doa ini? Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengawali mengawali doanya dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan yang telah Allah berikan kepada beliau. Tawasul yang ketiga adalah bertawasul dengan menyebutkan amalan-amalan yang kita mengira melakukannya ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Nah, seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 53, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Setelah itu baru berdoa, faktubna ma'ash syahidin, ya Allah kami telah beriman kepada wahyu engkau turunkan, kami mengikuti Rasulmu, maka tulislah kami bersama orang-orang yang menyaksikan. Juga seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 193, ya Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Sebutkan amalan soleh yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru meminta faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Demikian juga hadis Abdullah bin Umar dalam Bukhari dan Muslim tentang 3 orang laki-laki di masa Bani Israil yang terkurung di dalam sebuah goa. Kemudian mereka masing-masing dari mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan-amalan soleh yang pernah mereka lakukan, sehingga Allah kabulkan doa-doa mereka tersebut. Kemudian sebab yang lainnya kata para ulama adalah mencari waktu dan tempat-tempat mustajabnya doa, dan ini membutuhkan pembahasan khusus lain ya. Dan juga sebagian ulama yang lain yang menyebutkan juga bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal, di pertengahan atau di akhir doanya. Dan dalilnya telah kita lihat tadi, ketika ada Nabi melihat seorang berdoa tanpa memuji Allah dan tanpa bersalawat kepadanya, Nabi mengatakan ajilah hada, dia telah terburu-buru. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang yang ana mohon maaf. Jika waktu masih tersisa, saya persilahkan jika ada hal yang mau disampaikan. Barakallahu fikum. Dan sepertinya waktu sudah tidak tersisa ya. Masih ya? Oh, masih. Baik. Fadhal barakallahu fik. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Takutnya kalau banyak minta di dunia dikabulkan, nanti di akhirat jadi kurang pemberiannya gitu. Naam. Ya akhi barakallahu fik, wasi'a rabbuka kulla syai' wasi'at rahmatu rabbika kulla syai'. Rahmat Allah itu maha luas. Maha luas. Bukan berarti jika setiap doa kita dikabulkan oleh Allah berarti apa yang Allah berikan di hari kiamat nanti menjadi kurang bagi kita lah. Karena setiap kali kita berdoa kepada Allah, maka setiap kali itu ubudiyah kita kepada Allah meningkat, dan meningkatnya ubudiyah kita kepada Allah akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Jalla wa Ala. Dan juga seperti yang Nabi katakan tadi, laisa syai'un akrama 'ala Allah, tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah. Maka semakin sering kita berdoa kepada Allah, maka kita akan semakin mulia di sisi Allah. Maka tentunya pemberian Allah kepada kita di hari kiamat nanti akan semakin sempurna, akan semakin banyak. Wallahu taala alam bisawab, wal ilmu indallah. Nah, masih ada yang lain? Mam, tafadhal akhi, barakallahu fik. Enggak ada mic. Nah.
Masya Allah. Barakallahu fi. Jawabannya mencakup semua salat. Karena Abu Bakar mengatakan, alimni du'an ad'u bihi fi salati. Ajarkan aku sebuah doa yang akan aku bacakan fi salati. Salati mudhaf. Dan di dalam sastra Arab diketahui al-mufradul mudhaf yufidul umum. Kata kosakata yang mufrad dan mudhaf ini mencakup semuanya. Ketika saya mengatakan kitabi, maka mencakup seluruh kitab saya. Ketika dikatakan salatku, maka mencakup seluruh salatku, salat wajib dan salat sunnah. Dan juga karena keumuman hadis Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fajtahidu fihi du'a. Kondisi seorang hamba paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyakkan doa. Nabi menyebutkan ketika dia sujud. Salat sujud di dalam salat sunnah adalah sujud, sebagaimana sujud di dalam salat wajib adalah sujud, maka mencakup semua sujud. Tetapi setelah dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la, wallahu a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Di sini ada pertanyaan, mad dawa'un liman asabahul isyiq. Apa obat untuk orang yang terkena penyakit isyiq? Isyiq ini cinta syahwat yang Allah Jalla wa Ala haramkan. Ya. Orang yang sedang klimaks dengan syahwat yang Allah haramkan. Dan sangat berbahaya, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Da wa Dawa, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, nasallallahu salamul afiyah. Orang yang sudah sampai di tingkat isyiq, seringnya mati su'ul khatimah. Beliau menyebutkan beberapa kejadian di masa beliau. Ada orang ketika sakaratul maut ditalkinkan kepadanya la ilaha illallah, yang dia sebutkan justru nama-nama pelacur di masa itu. Bisa jadi dia memang nggak pernah berzina dengan mereka, atau belum pernah berzina dengan mereka, tetapi selalu berangan-angan sampai-sampai menjadi follower dia. Hati-hati nih. Jadi fan dia, sehingga terbayangkan syaitan selalu memberikan bisikan-bisikan syahwat kepadanya, terniang-niangkan. Ketika menjelang wafatnya ditalkinkan kepadanya la ilaha illallah, justru yang dia ucapkan, yang dia sebutkan nama-nama pelacur terkenal di masa itu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dari kitabnya Ad-Dawa. Bahayanya al-isyiq. Apa obatnya? Yang pertama adalah doa. Allahumma muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Dan juga seperti doa yang luar biasa dari Nabi kita, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulah. Ya Allah, berikanlah ketakwaan yang sesungguhnya untuk hatiku, dan bersihkanlah hatiku, engkau sebaik-baik pembersih hati. Doa yang luar biasa dari Nabi kita. Engkaulah yang telah menciptakan hati ini, dan engkaulah tempat hati ini bergantung. Doa ya Allah. Yang kedua adalah Al-Quran. Karena Allah mengatakan syifaun lima fis sudur. Al-Quran adalah obat untuk hati, dan isyiq ini penyakit hati. Perbanyak baca Al-Quran, mentadabburinya, maka insya Allah penyakit hati akan hilang. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, banyak mengingat kematian. Bayangkan jamaah, kepada orang-orang yang telah divonis sebagai penduduk surga, Nabi bersabda, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian. Ketika Nabi berkata demikian, siapa di depan beliau saat itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat beliau yang lainnya. Dan orang-orang yang berada di masa itu berada di tanah suci. Dunia di masa mereka hanyalah padang tandus, padang pasir, gunung batu. Belum ada mall di masa itu. Tidak ada tempat prostitusi, tempat perjudian, tidak ada fitnah wanita seperti di masa kita ini. Tinggalnya bukan di kota Surabaya, tinggalnya di Madinah. Salat 5 waktunya di belakang Nabi. Kalau pergi haji, pembimbingnya Nabi. Kalau pergi umrah, pembimbingnya Nabi. Kawan sehari-hari Abu Hurairah, Khalid bin Walid, Muawiyah, Abdullah bin Abbas, dan yang lainnya. Kepada mereka Nabi berkata, aksiru dzikra hatimil ladzat, ya'nil maut. Perbanyaklah mengingat pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian. Padahal di depan beliau saat itu orang-orang yang sudah dipastikan sebagai penduduk surga. Orang-orang yang hidup di mana fitnah dunia tidak seperti di hari ini. Makanya seorang ulama tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair, yang meninggalnya karena dipenggal oleh penguasa yang zalim di masa itu. Beliau berkata, ma faraqa qalbi al-dzikral mauti sa'atan
illa fasada alai. Tidaklah hatiku lupa mengingat kematian sesaat saja, kecuali hatiku akan hancur dan akan rusak saat itu. Perbanyak mengingat kematian jemaah. Seorang Daqqaq, ini ucapan yang seyogyanya ditulis dengan tinta emas. Seorang Daqqaq rahimahullahu taala mengatakan, ini ucapan yang seyogyanya ditulis dengan tinta emas. Namun bagaimana akan ditulis dengan tinta dari emas kalau pulpen dengan buku saja lupa dibawa? Mudah-mudahan tersinggung. Daqqaq rahimahullahu taala mengatakan, man aktsara dzikrul maut ukrima bi thalath. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, Allah akan muliakan dia dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jil taubah, dia akan segera bertaubat. Orang segera bertaubat adalah kemuliaan dari Allah. Sebagaimana menunda-nunda taubat adalah penghinaan dari Allah. Yang kedua, nasyat fil ibadah, dia akan selalu semangat beribadah kepada Allah. Kenapa kita mau bangun di sepertiga akhir malam, meninggalkan tempat tidur kita yang begitu nyenyak, kamar tidur kita dengan AC 16 derajat Celcius hanya untuk wudu, untuk mandi, kemudian sholat? Karena saat itu kita ingat mati, ingat surga, ingat neraka. Yang ketiga, kata beliau, wa qana'atin fi qalbi, Allah akan berikan sifat qanaah di hatinya. Ini 3 kemuliaan yang akan Allah berikan kepada siapa saja yang banyak mengingat kematian. Kemudian pergaulan. Kalau antum anak muda, jangankan anak muda, orang tua sekalipun, dan terkhusus anak muda, circle pergaulan antum sehari-hari sangat memberi pengaruh. Rata-rata jatuh ke dalam zina, minum khamar karena circle-nya para peminum khamar, circle-nya para penzina, circle-nya para penjudi, circle-nya adalah orang-orang yang tidak salat. Dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ucapan para salaf yang menjelaskan kepada kita bahwa pertemanan dan persahabatan itu sangat memberikan pengaruh kepada agama kita, saya kira adalah sesuatu yang telah kita maklumi bersama. Kemudian yang berikutnya, ingat menghadirkan di dalam hati keutamaan meninggalkan dosa tersebut. Karena seseorang kalau sudah mengetahui keutamaan sesuatu, maka sesuatu itu akan ringan untuk dia lakukan. Seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Marthad, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud, beliau mengatakan, man 'alima fadailal a'mal hanat 'alaihi fi jami'il ahwal. Barang siapa yang telah mengetahui keutamaan suatu amalan, maka amalan itu akan ringan baginya dalam kondisi apapun. Memang berat meninggalkan perzinaan bagi seorang pemuda yang masih muda, syahwatnya sempurna, uang ada, fasilitas ada, wanita-wanita tercantik di depannya ada, pintu zina terbuka, dan tiada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sulit banget kalau bukan Allah menyelamatkannya. Tetapi tatkala dia mengingat keutamaan meninggalkan zina, karena Allah akan menjadikan dia dari golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya, di mana di antara mereka adalah rajulun da'at imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ketika ada wanita yang cantik jelita dan memiliki tahta menggodanya untuk berzina, dia justru berkata akhafullah, maka Allah akan naungi dia di bawah naungannya pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Kemudian yang berikutnya, dia hadirkan di dalam hatinya seandainya dia mati dan dia sedang melakukannya. Dan Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Puluhan tahun dia tidak pernah berzina, kemudian suatu ketika penasaran, ingin mencicipinya karena kawan-kawan yang udah hijrah, walaupun udah hijrah tapi mereka udah pernah dulu, sementara aku belum pernah. Penasaran, mulai dia melakukannya. Na'udzubillah, di zina perdana dia mati. Orang lain puluhan kali udah zina nggak sempat mati dalam berzina, dia di zina perdana justru mati. Innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba itu akan dibangkitkan atas apa dia dimatikan. Dia mati dalam keadaan berzina, meskipun setelah itu dia dikeluarkan diam-diam dari diskotik, dari tempat zina itu, dimandikan, dikafankan dan disolatkan oleh jamaah yang banyak, tetap di hari kiamat nanti dia dibangkitkan dalam keadaan dia berzina. Sehingga seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini dari semenjak Nabi Adam hingga hari kiamat tahu rupanya dia mati dalam keadaan berzina, dia mati sedang pacaran, dia mati sedang minum khamar. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih.
Setiap hamba itu akan dibangkitkan atas apa dia dimatikan. Maka ada beberapa kisah ulama dahulu. Ada seorang saleh masa salaf, dia dijebak oleh orang-orang nakal di masa itu. Mereka meminta seorang pelacur yang cantik jelita di mata itu untuk menggoda orang saleh ini, dan mereka akan memberikan kepadanya sesuatu kalau sukses membuat orang saleh ini berzina. Ada dua kisah yang berdekatan dalam hal ini. Yang pertama, ketika wanita tersebut masuk ke dalam rumahnya di puncak musim dingin, wanita ini langsung membuka pakaiannya telanjang bulat di hadapan orang saleh ini dan meminta kepadanya untuk berzina dengannya. Maka cerita yang pertama, orang saleh ini langsung pergi ke toilet dan dia ambil kotoran yang ada di dalam toilet, dia lumurkan ke badannya. Kemudian dia katakan, kalau kamu mau dalam kondisi seperti ini, ayo. Maka wanita ini pun lari karena jijik dengannya. Cerita yang satu lagi, dia ambil kayu bakar yang sedang dia bakar untuk menghangatkan tubuhnya di puncak musim dingin. Dia katakan, kalau kamu mampu menahan panasnya bara api ini di tanganmu, aku akan melakukannya. Karena api di neraka akan lebih panas daripada ini. Maka wanita itu pun dalam kisah, salah satu dari dua kisah ini bertobat. Setelah itu dia hijrah, dia nutup aurat, dan suaminya justru berkata, apa yang diucapkan oleh dia ini sehingga istriku bisa rusak seperti ini. Sepertilah sebagian suami, istrinya nutup aurat justru dianggap udah rusak, udah sesat. Nah, ini menghadirkan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala, mengingat surga, mengingat neraka, mengingat seandainya malaikat mau datang dan dia belum sempat bertaubat. Pernah diceritakan kepada kami oleh guru kami Syekh Abdurrahman Al-Adini rahimahullah, tanpa beliau sebutkan nama karena tentunya tidak boleh. Ada seorang syekh mati di atas perut seorang penzina. Seorang syekh, seorang berilmu mati di atas perut penzina. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamun afiyah. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal Wahab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.